Jadi, kembali lagi bersama dengan Kalisa. Kita mau kembali beribadah hari ini. Di hari Minggu ini tema kita adalah Jubilate, bersoraklah bagi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita mau kembali bangkitkan sukacita kita adik-adik melalui satu pujian kita, hari ini kurasa bahagia. Kita semua tepuk tangan, kita bersukacita ya, kita kalahkan iblis hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan sama Kalisa. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Menuju ke Kalisa. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, adik-adik, kita mau berdoa sebentar. Kita persatukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan pada hari ini di rumah kami masing-masing, supaya kami tidak pernah kekurangan sukacita. Bapa yang baik, hadirlah Engkau Tuhan, ajari kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan, supaya kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi kita mau dengarkan hukum Taurat Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak lagi kembali menjelaskan tubuh kita supaya hukum Taurat itu semakin semangat. Oke? Ikuti gerakan Kalisa. Sekali lagi kita ikuti gerakannya, oke? Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh
Shalom adik-adik, kembali lagi kita menyatakan doa syafaat kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita menyatakan doa syafaat kita mau naikkan pujian kita dari buku ini nomor 707, Hagogoh Lapu-Lapu. Hagogoh ondo tapu-lapu, dodile hong Tuhan itua, ganuti kiau di togu-togu, ganuti kidion dingia, ai hombar tulumon irona, dodile hong Tuhan itua, somar sorinar satwas niroha, hapur selaku dipatau. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan sampai pada hari ini. Kami bisa beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Hadirlah Engkau Tuhan dimanapun kami berada saat ini, supaya kami senantiasa merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami mau bersama-sama melipat tangan kami Tuhan, untuk berdoa kepada-Mu Bapa, untuk negara kami terlebih Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pandemi Tuhan, yang menyebabkan kami harus di rumah kami masing-masing, yang menyebabkan kami harus banyak yang harus kehilangan pekerjaannya Tuhan. Pada saat ini kami mau menyerahkan negara kami, bumi kami ini Tuhan. Ketika kami pun harus mengalami ini Bapa, ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk diam, untuk tetap menyampaikan semuanya di kepada-Mu Tuhan. Engkau tenangkan kami Bapa. Pada hari ini Tuhan kami mau berdoa buat teman-teman kami yang ada di luar sana, yang mungkin mengalami kesulitan yang lebih daripada kami saat ini. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, supaya mereka tetap bisa hidup. Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah kami, buat para medis yang sedang menghadapi semuanya yang ada di depan Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Berikan keteguhan hati Tuhan dan juga keluarga yang mereka harus tinggalkan Tuhan. Engkau yang jagai dan lindungi. Buat teman-teman kami yang mengalami sakit pada saat ini karena virus ini Tuhan, mari Engkau yang melawat mereka satu persatu untuk mereka bisa sembuh. Ajak mereka Tuhan untuk menyerukan semuanya kepada-Mu, sehingga mereka bisa sembuh dan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Jamah mereka Tuhan, jamah bumi kami, jamah negara kami ini Tuhan, supaya kami bisa tetap bisa berdiri sampai saat ini dan sampai kapanpun Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Buat adik-adik kami Tuhan yang bersekolah harus di rumah Tuhan, Kau berkati dan ajari mereka Tuhan melalui guru-guru mereka. Buat teman-teman kami yang belum bisa sekolah melalui rumah, ajari mereka senantiasa Tuhan, supaya mereka tetap bisa merasakan seperti apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah kita kembali mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian kita. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
firman Tuhan bagi kita saat ini di dalam ibadah Minggu 3 Mei 2020, Minggu Jubilate, diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikian dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, mengardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang baik, siapa di antara kalian yang sudah pernah menaiki kapal laut atau perahu? Tentu di antara kalian pernah ada yang menaiki kapal. Apalagi pada saat liburan, mungkin saja orang tua kalian pernah membawa kalian dari suatu daerah dengan menaiki kapal laut. Tapi pada saat ini kita tidak boleh pergi kemana-mana karena kita harus menjaga diri kita dan kita harus di rumah kita masing-masing tinggal supaya kita jangan terkena penyakit dari virus corona. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus Kristus meredakan angin ribut. Pada saat itu Yesus menaiki kapal laut bersama dengan murid-muridnya. Kita harus mengerti dulu bagaimana sebenarnya kapal laut ataupun perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus. Perahu yang dia naiki tidak seperti kapal laut yang ada seperti sekarang ini, yang terbuat dari baja, yang digerakkan oleh mesin. Tetapi kapal laut atau perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus pada saat itu terbuat dari kayu dan ada layarnya dan digerakkan oleh angin. Yang mau mengatakan di situ bahwa kapal yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah kapal yang sangat sederhana pada saat itu. Tetapi ketika mereka tiba-tiba menaiki kapal itu, yang terjadi adalah ada ombak besar dan angin kencang yang datang. Apa yang terjadi anak-anak kami? Yang terjadi adalah para murid Tuhan Yesus pada saat itu merasa takut. Karena apa mereka takut? Mereka takut karena nanti perahunya itu akan tenggelam dan mereka akan jatuh ke dalam danau dan pasti mereka akan mati. Karena ketakutan mereka memanggil Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak takut. Dia tenang, bahkan dia tidur. Ketika Tuhan Yesus dibangunkan oleh murid-murid Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu harus takut? Karena aku beserta dengan kalian. Kemudian Tuhan Yesus pun meredakan angin ribut itu dan ombak itu pun kembali tenang. Dan perahu itu pun dapat berjalan dengan baik. Adik-adik yang baik, apakah kalian pernah merasa takut di dalam kehidupan kalian? Iya. Mungkin kalian pernah merasa takut. Mungkin kalian takut ketika
di rumah kamu sendirian dan kondisi rumah sangat sunyi, dan tiba-tiba pada malam hari lampu pun mati. Saudaramu, kakakmu, adikmu tidak ada di sampingmu, bahkan orang tuamu. Kenapa kamu takut? Karena kamu takut di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Akulah terang dunia. Bagi siapa yang datang kepadaku, aku akan menerangi dia." Dan tidak ada orang yang takut jika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita tidak perlu takut. Karena ketakutan itu akan menghilangkan semua yang ada di dalam diri kita. Yang kita miliki itu pasti akan hilang kalau kita takut. Contohnya, kalau anak-anak kami takut salah, takut gagal mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan, bagaimana mungkin dia akan dapat mengerti pekerjaan itu dan melaksanakan pekerjaan itu dengan baik jika dia tidak pernah mencobanya? Oleh karena itu, jangan pernah merasa takut salah, takut gagal di dalam kehidupan. Kita harus berusaha supaya hidup kita akan terbangun menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang maju. Apa yang menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan? Apakah kamu merasa pernah berbahagia? Ya, mungkin kamu merasa bahagia karena orang tuamu itu membelikan sesuatu barang yang bagus. Contohnya seperti pakaian, ya, sepatu. Kamu pasti akan merasa senang. Dan mainan yang baru, mainan yang berteknologi yang bagus. Ya, ini cantik sekali. Tetapi itu pun kalau sudah semakin lama, dia akan semakin tidak enak lagi dipandang. Artinya dia akan semakin lapuk, buruk, dan tidak bisa lagi dipakai. Apakah kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus seperti itu? Tidak. Kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak akan pernah buruk. Dia akan selalu bagus dan indah sampai selamanya. Kebahagiaan itu adalah kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan sukacita, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kesedihan. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu di dalam perahu. Mengapa mereka harus takut? Karena di dalam perahu itu ada Yesus yang akan menjagai dan melindungi mereka. Pada saat apapun mereka dapat memanggil Tuhan Yesus. Kalau mereka membutuhkan pertolongan, sama seperti dalam kehidupan kita saat ini, kita harus memanggil Yesus supaya Tuhan Yesus itu menjagai kita. Contohnya kita memanggil Tuhan Yesus adalah di dalam doa kita. Pada saat makan, sebelum makan, kita harus berdoa dulu sebagai tanda bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Begitu juga sebelum belajar pun kita harus berdoa. Jangan lupa berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita, supaya kita menjadi manusia-manusia yang cerdas. Begitu juga sebelum tidur, kita harus berdoa supaya Tuhan menjagai kita dan memberikan kepada kita kehidupan, napas kehidupan itu. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa. Jangan lupa memanggil nama Tuhan di dalam kehidupan. Sebab Tuhan akan melindungi dan menyertai hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, Kau pasti melindungi kami. Jika kami memanggil-Mu, Kau pasti di samping kami memberikan pertolongan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka kesehatan, kepada orang tuanya, lindungi mereka Tuhan, dan cukupkan mereka melalui berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Adik-adik, nah hari ini di akhir ibadah seperti biasa di awal bulan kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April ya biasanya ya. Tapi kali ini kita akan rayakan dari bulan Maret sampai bulan April. Adik-adik kakak yang berulang tahun di bulan Maret dan bulan April, kakak mau berdoa secara pribadi buat kalian. Semoga kalian menjadi anak-anak yang diberkati sama Tuhan, menjadi pemimpin kelaknya, menjadi anak-anak yang tidak pernah kekurangan sukacita. Oke? Katakan amin, oke? Nah hari ini kita semua harus merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret dan bulan April dengan lagu andalan kita Selamat Ulang Tahun. Oke? Jangan ada satupun yang tidak merayakan loh. Nanti Tuhan pasti lihat. Oke, kita sama-sama nyatakan sukacita kita tepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpinlah kamu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adikku. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu.